Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari ITKS Wiyata Husada Samarinda. Di sini kami akan membahas terkait dengan bagaimana landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau Civic Education adalah program pendidikan yang bersifat multipaket dengan konteks lintas di bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional, berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Menurut Udin S. Winata Putra 2008, sifat multidimensional ini membuat bidang kajian PKN dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum, HAM, serta pendidikan demokrasi. Secara programatik, materi ajar pendidikan kewarganegaraan secara utuh memberi bekal pengetahuan politik hukum yang berlaku dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Materi ajar secara faktual, teoritik, konseptual, dan normatif berisi pesan nilai-nilai moral serta aturan main dan cara pelaksanaannya. Program kewarganegaraan menitik beratkan pada pembentukan insan yang religius, demokratis, cerdas, terampil, dan sejahtera, serta cinta bangsa dan bernegara, serta mampu menjaga nama baik martabat bangsa dan negara dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia. Secara prosedural, pembelajaran kewarganegaraan menyiapkan bahan ajar pilihan yang secara fungsional ke arah pembinaan, pengembangan, dan pembentukan potensi diri anak didik, baik dalam lingkungan fisik maupun non-fisik secara demokratis, humanis, dan fungsional. Landasan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Ada 4 landasan yang terdapat pada landasan pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, landasan historis. Pada landasan historis, nilai-nilai Pancasila itu digali dari bangsa Indonesia sendiri, seperti nilai-nilai ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan yang telah berkembang, dan sikap toleransi sudah lahir, dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila-sila lainnya. Kebenaran nilai-nilai Pancasila diyakini tinggi. Penafsiran Pancasila itu berbeda-beda, yaitu yang pertama, pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasakom nasionalis agama komunis yang disebut Trisila, kemudian diperas menjadi Ekasila atau yang bisa disebut dengan gotong royong. Yang kedua, pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan pedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P4. Yang ketiga, pada masa Reformasi, MPR melalui TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Landasan kedua adalah landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran konseptual dari tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno-Hatta, Drs. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan tokoh lainnya. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2 yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur, dan jenjang pendidikan yang wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Filosofi. Nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Indonesia. Pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, selalu berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan.
Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, mempertahankan keamanan. Yang keempat, pentingnya pendidikan kenegaraan. Pendidikan di Indonesia diharapkan mendapat persiapan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter, the nation dan karakter building, pendidikan kenegaraan memiliki kedudukan fungsi dan peran yang sangat penting. Pendidikan kenegaraan merupakan salah satu pendidikan berkarakter yang dikembangkan secara sistematik dan sistemik, yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bangsa, dan karakter. Tujuan pendidikan Pancasila. Ada 3 tujuan Pancasila. Pertama, tujuan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004 menyatakan pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan iptek serta memperhatikan tentang perkembangan global. Kedua, tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 dinyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ketiga, tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila mengarahkan pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Perilaku kemanusiaan yang bersifat adil dan beradab. 3. Perilaku kebudayaan. Dan 4. Beraneka kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang bersifat multifaket dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional, berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Menurut Udin S. Winataputra 2008, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari kami terkait bagaimana landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Semoga video dari kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.